Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku, hari ini kita pembelajaran tematik subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Silahkan persiapkan alat tulis kalian beserta bukunya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku, pada pembelajaran 4, subtema 2, silakan dibuka. Ini tentang ayo berdiskusi ya. Tentang ayo berdiskusi. Nah, kebetulan ini tentang protein, lauk pauk apa saja yang sering kamu makan. Ya, masih tentang sumber daya alam. Ini ada di halaman 49. Silakan Anda buka semuanya halaman 49. Baik, kita mulai ya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan menjadi bahan makanan. Sumber protein berasal dari hewan maupun tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani, sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Nah, di sini ada gambar contoh daripada protein hewani. Ini kebetulan ada gambar ikan, sedangkan protein nabati ada tahu ya. Nah, tahu ini berasal dari kacang kedelai ya. Jadi kacang kedelai bisa berupa tempe ataupun tahu. Lauk apa saja yang sering kamu makan? Apa lauk yang paling kamu sukai? Apakah kamu tahu bagaimana cara mengolah lauk kesukaanmu? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Oke, selanjutnya ada sebuah teks tentang pohon dalam kehidupan kita ya. Nah, ini nanti teksnya silakan Anda baca dalam hati dari awal sampai akhir ya. Sudah dibaca? Ya. Nah, ini nanti karena berhubungan dengan wawancara, sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Kalian sudah pernah melakukan laporan membuat wawancara, jadi ini kita skip saja, kita lewati tentang melakukan wawancaranya. Kita lanjut ke pembelajaran 4. Masih pembelajaran 4 di halaman 51. Ayo mengamati. Menjelaskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tugas kita sebagai warga negara adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya, ya. Kalian setuju? Oke. Selanjutnya, perhatikan diagram hak dan kewajiban warga negara dalam mengelola sumber daya alam. Ini masih ada di halaman 51, ada sebuah diagram. Miss akan bacakan. Hak sebagai warga negara adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, hak untuk memakai sumber daya alam, dan hak untuk menikmati sumber daya alam. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara dalam mengelola sumber daya alam adalah kewajiban untuk menjaga sumber daya alam, kewajiban untuk memperbarui sumber daya alam, dan kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam. Berarti menjaga, memperbarui, dan melestarikan. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Lanjut ke pembelajaran 5. Ada di halaman 54 ya, ini tentang sumber air ya. Sumber daya alam air. Air juga merupakan sumber daya alam. Makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Air menunjang kehidupan di bumi ini. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi apabila tidak ada air di bumi? Oh, pasti sudah tidak ada kehidupan ya. Karena sudah tidak ada air, tumbuhan tidak hidup, manusia juga makan tidak ada, tumbuhannya mati semua ya, tentu tidak akan lama-lama tidak ada kehidupan.
Apakah manfaat air dalam keseharianmu? Oh, banyak sekali ya untuk kehidupan manusia. Ya, untuk sehari-hari kita membutuhkan air. Kayak mandi, ya, masak kita butuh air. Nah, selanjutnya yaitu kita menyanyi dengan gaya dan iringan alat musik. Nah, di buku kalian di halaman 55 ini ada sebuah teks menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Nah, nanti mari kita saksikan video menyanyikan Tik-Tik Bunyi Hujan dengan menggunakan alat musik ritmis. Silakan disimak ya. Sudah kalian simak video menyanyi dengan alat musik ritmis? Oke, kita lanjut ya. Masih di halaman 55 di bawahnya, ini ayo membaca menjelaskan sumber daya alam dan potensi sumber daya alam daerah. Ini tumbuhan seperti padi, jagung, dan sagu dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kayu dari pepohonan di hutan dimanfaatkan menjadi kertas dan barang perabot rumah tangga, seperti kayu dibuat menjadi furniture, ini bangku ya. Hewan ternak, unggas, dan ikan dapat kita manfaatkan dagingnya sebagai sumber lauk pauk. Sedangkan kuda dimanfaatkan tenaganya sebagai penarik delman. Tanah juga digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, pertambangan, dan permukiman penduduk. Barang-barang tambang antara lain minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Boksit digunakan sebagai bahan baku aluminium, serta besi digunakan untuk membuat kerangka bangunan dan peralatan rumah tangga. Ya. Lanjut ke pembelajaran 6, ini tentang hak dan kewajiban, masih kita bahas kembali. Hak dan kewajiban saling berkaitan. Manusia berhak memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia juga berkewajiban menjaga dan melestarikan kekayaan alam tersebut. Ya. Ini adalah dari pengertian atau arti daripada hak dan kewajiban. Ada di halaman 58 ya. Ayo berdiskusi, ada sebuah teks di halaman 59 ya, ini tentang kembalikan kesuburan tanah dengan reboisasi ya. Nah, teks ini Miss akan bacakan saja intisarinya. Ini tentang daerah Karangjoang di Balikpapan Utara melakukan reboisasi ya, karena daerah ini mengalami kebakaran pada musim kemarau. Jadi mereka melakukan reboisasi. Manfaat reboisasi adalah memulihkan tumbuhan dan pepohonan yang rusak akibat kemarau. Reboisasi juga bisa menguatkan kembali kontur tanah di wilayah sekitar. Nah, selain melakukan reboisasi, masyarakat di sana juga menyiapkan kerja bakti massal yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan agar terbebas dari sampah dan bebas dari penyakit ya. Nah, setelah kita baca, lalu nanti ada wawancara tentang komunitas sekolah upaya pelestarian lingkungan ya. Lagi ini tentang wawancara sudah pernah kita bahas sebelumnya, jadi kita lewati saja ya. Tentang buat laporan, topik wawancara ya, nanti kalau sudah masuk mungkin kita bisa melakukan ya, karena lagi sedang pandemi begini maka cukup kita membuat laporannya saja.
Dan itu sudah pernah kita lakukan di pembelajaran sebelumnya. Oke, anak-anakku, alhamdulillah sudah selesai perlunya hari ini. Nanti selain nonton video ini juga ada tugas kalian menyalin kunci jawaban Bu Pena 4D subtema 2. Jangan lupa tugas kalian penyalinan Bu Pena kunci jawaban kalian submit ke web e-learning. Baik, Miss akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.